ini mungkin masyarakat belum banyak yang tahu, misalnya tentang Quran kajaweaken. Yang kisah ini Padmasastra bukan hanya sekedar intelektual atau sekedar corong pengetahuan Jawa yang memberikan rasa atau memberikan satu pemahaman, memberikan satu pendidikan betapa pentingnya sebuah ruang merdeka. Berbicara mengenai Ki Padmasastra, kontribusinya mungkin terhadap Radio Pustaka itu besar sekali. Kalau kita lihat di dalam naskah-naskah yang tersimpan di Radio Pustaka, banyak sekali menyimpan karya-karya Padmasastra, baik yang masih tulisan tangan maupun sudah diterbitkan. Rentang panjang kisah ini Padmasastra bukan hanya sekedar intelektual atau sekedar corong pengetahuan Jawa, tapi juga memahamkan dirinya sebagai intelektual Jawa yang bermartabat. Dan beliau yang memberikan rasa atau memberikan satu pemahaman, memberikan satu pendidikan betapa pentingnya sebuah ruang merdeka. Dari dulu yang Ki Padmo itu selalu punya pemikiran yang bebas. Jadi benar-benar berusaha untuk kalau dibilang rebel, berontak ya enggak, tapi mencoba berbicara apa yang ada menurut pemikirannya itu kan. Di catatan-catatan yang masih bisa kita baca sampai hari ini, Ki Padmasastra lebih kuat dan berpengaruh dalam kebahasaan. Tapi di sela-sela itu dia mengubah sastra. Karena sadar bahwa bahasa Jawa itu akan bertumbuh, bergerak dan mengalami perubahan-perubahan dalam penggunaan untuk gubahan-gubahan sastra. Ki Padmasastra bisa berbulan-bulan di Kediri, mereka begitu akrab membicarakan, mendiskusikan macam-macam buku apa yang bisa disajikan untuk masyarakat zaman itu. Kalau kita memahami Ki Padmasastra, mau nggak mau harus melihat dulu ekologi budaya keluarganya. Nah, Ki Padmasastra lahir 1842 di Sraten. Keluarga Padmasastra itu kalau dilacak dalam akar sejarahnya atau pohon sejarah,
keluarganya berasal dari pegawai kepatihan, itu petugas abdi dalam yang melayani keraton tapi ditugasnya di kepatihan. Padmasastra itu hadir atau hidup dalam keluarga priyayi. Makanya daya intelektual Padmasastra atau kemampuan dalam hal baca menulis itu ditempa oleh ayahnya. Ayahnya sendiri adalah seorang priyayi. Nah, kebetulan orang tuanya ini mempunyai kesadaran bahwa si anak-anaknya ini harus ditempa, harus disangoni dengan pengetahuan. Ada namanya dulu saat umur 9 tahun itu, Padmasastra 9 tahun, muncul koran Bromortani gitu. Ya, itu digunakan untuk bacaan para priyayi ataupun bangsawan. Karena koran itu nantinya rubrik-rubriknya itu digunakan untuk bahan ajar gitu. Karena ada kawruh basa Jawa, kemudian tembang, ada lagi persoalan berita. Si Padmasastra kecil ini harus diajarkan sekalipun tidak harus ikut pendidikan barat, tapi kalau kita memahami konsep homeschooling pun sudah dilakukan oleh Padmasastra. Ini yang paling menarik, menjadi catatan. Artinya ada relevansi, ada aktualitas. Setelah bisa baca tulis, bisa bahasa Jawa, terus kemudian bahasa tulis Latin. Nah, ini memengaruhi Padmasastra untuk ikut berkarir seperti orang tuanya, menjadi pangreh projo. Ki Padmasastra memilih untuk ada di dalam perubahan, menentukan kiblat yang berbeda dengan apa-apa yang sudah dipersembahkan, diwariskan oleh para pujangga agung di masa lalu. Ia tidak bisa menampik dipengaruhi oleh para pujangga Jawa agung yang mereka menunaikan misi sastra di keraton. Siasat untuk tahu cara berubah dalam perkembangan bahasa dan sastra, Ki Padmasastra memiliki pergaulan dengan sarjana-sarjana kolonial, para pejabat, dan orang-orang yang sadar bahwa zaman sudah bergerak. Yang Ki Padmo memang orang yang apa ya? Kalau saya baca dan saya dengar dari bapak saya namanya Padmo Sawego, itu dia bercerita bahwa dari dulu yang Ki Padmo itu selalu punya pemikiran yang apa ya, bebas. Jadi benar-benar berusaha untuk apa ya, kalau dibilang rebel, berontak ya enggak, tapi mencoba berbicara apa yang ada menurut pemikirannya itu kan. Sehingga dia selalu dia memutuskan untuk menikah 1 kali istrinya gitu kan. Dan kadang-kadang waktu sebelum di keraton, sebelum keluar keraton mungkin dia nggak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam kepalanya, tapi begitu dia menjadi katakanlah sebagai orang ahli sastra itu dia lebih ekspresif lah, sehingga dia bisa mengatakan hal-hal seperti kenapa misalnya agama Islam lebih gampang diterima di sini, agama Kristen enggak gitu. Dia bilang ya karena agama Islam kan bisa kawin lebih dari 1 kali gitu. Nah, tapi dia tidak pernah menyukai itu, makanya dia memilih untuk menikah 1 kali. Itu yang cerita yang selalu dibawa turun-temurun. Jadi sifat beliau seperti itu memang. Orangnya itu keras ya, keras, tapi hatinya halus gitu. Dan kalau punya prinsip itu nggak bisa istilahnya dibilang kaku ya nggak kaku, tapi sangat memegang prinsip gitu. Kalau itu dia nggak benar ya dia akan perjuangan itu sampai tercapai lah istilahnya. Kalau kita berbicara mengenai Ki Padmasastra, kontribusinya mungkin terhadap Radio Pustaka itu besar sekali. Kalau kita lihat di dalam naskah-naskah yang tersimpan di Radio Pustaka, banyak sekali menyimpan karya-karya Padmasastra, baik yang masih tulisan tangan maupun sudah diterbitkan. Baik itu yang karya sendiri maupun mempopulerkan karya orang lain, itu sangat hebat sekali. Misalnya tentang
bahasa. Beliau pernah menulis tentang serat yang namanya Bawarno. Ini sangat hebat sekali karena serat Bawarno itu bisa dikatakan sebagai ensiklopedia Jawa karena di dalamnya memuat banyak sekali pengetahuan yang ada di dalamnya, yang mungkin apa saja yang kita tanyakan itu hampir bisa terjawab di sana. Jadi Bawarno ini suatu karya monumental, saya kira. Saya bisa mendengar bahwa itu adalah karya beliau yang asli ditulis beliau, karena di dalamnya terdapat coretan. Kok ini pernah ditulis, dicoret kembali. Oh, ternyata di halaman muka depan sudah ditulis. Ini saya dengan adanya ini saya, wah ini berarti otentik, asli karya beliau. Jadi di dalam Bawarno itu memuat ada 4 naskah yang ada di situ, yaitu dengan alfabet Hono Coroko 1 naskah, Doto Sowolo 1 naskah, Podojoyo 1 naskah, Mogo Bodongo 1 naskah. Kemudian ada lagi naskah-naskah yang ini mungkin masyarakat belum banyak yang tahu, misalnya tentang Quran Kajaweaken. Itu walaupun yang menerjemahkan itu Bagus Ngarpah, beliau adalah Ngulomo Kraton pada saat Pakubono yang ke-10, tapi di situ tidak terlepas dari peran Ki Wiro Pustoko, yang nama lain dari Ki Padmosastra. Beliau sebagai orang yang istilahnya kalau di situ disebutkan ngalosaken bahasanipun, ingkang jadi menghaluskan bahasanya. Jadi kalau dibaca itu, saya baca itu enak sekali di situ terjemahannya. Di kalangan sarjana linguistik, sarjana-sarjana Belanda atau orang-orang yang menekuni bahasa Jawa, buku-buku kebahasaan Ki Padmosastra itu masih sering dikutip di masa kolonial. Kalau nasib Rangsang Tuban yang dianggap sebagai novel yang sudah mulai terpengaruh dengan sifat-sifat kebaruan, itu jarang menjadi perbincangan. Meski kita tahu pada masa 50-an, 60-an, novel ini diterbitkan ulang oleh Panyebar Semangat. Yang saat itu, orang-orang suka membaca majalah Panyebar Semangat untuk tahu tentang tata krama, bahasa, gaya hidup, politik, pendidikan, dan lain-lain. Rangsang Tuban saya kira sebagai pembuka obrolan untuk dia tidak lagi bermain dengan perumpamaan. Kalau Ronggo Warsito gurunya itu kan banyak perumpamaan gitu. Itu yang saya sebut sebagai pasemon gitu. Nah, kalau zaman Padmosastra itu sudah mulai blak-blakan gitu. Apa anane ditulis gitu, jeder. Tidak lagi dengan bahasa kiasan. Dalam berita ataupun dalam kalau dalam buku masih logis untuk bermain pasemon, tapi kalau dalam berita jelas nggak mungkin. Berita ya apa adanya itu, blak-blakan. Ada kasus perselingkuhan ya ditulis perselingkuhan gitu, ada kasus mengkritik keraton ya harus blak-blakan. Lah di sini kekuatan Padmosastra mulai sebenarnya mendekonstruksi model penulisan. Sartono Kartodija dalam studi sejarahnya mencatat teks-teks sastra itu menjadi acuan bagi orang untuk belajar tata krama, memiliki pedoman hidup, tahu petunjuk-petunjuk dalam pergaulan sosial, pengasuhan keluarga, dan lain-lain. Ki Padmosastra ada di situ. Dia menggunakan cerita-cerita pendek, cerita-cerita yang di situ kita akan membacanya sebagai percakapan-percakapan dimuat di Tata Cara. Disitulah dia akan melakukan kritik terhadap cara hidup di Jawa awal abad 20 yang berkaitan dengan busana, makanan, hajatan, pergaulan, dan lain-lain. Kontribusi Ki Padmosastra dalam menulis dunia bahasa maupun sastra itu memang beliau punya pandangan ke depan, ini nanti bisa dimanfaatkan, difungsikan oleh generasi selanjutnya. Contohnya, misalnya serat Hariworo. Hariworo itu tentang perhitungan hari, ada pawukon di situ. Nah,
Di situ orang akan punya kerja, memilih hari, kemudian mendirikan bangunan ataupun yang lain yang banyak diungkapkan tentang caranya menghitung hari yang baik itu bagaimana. Sangat lengkap sekali dan itu dapat dimanfaatkan sampai sekarang. Dan saya pun sebagai yang ditugasi di Radio Pustaka untuk mengampu tentang pawukon ini, saya juga tidak terlepas dari naskah itu. Ia berada di masa peralihan dengan memiliki ketekunan untuk melakukan studi-studi kebahasaan dan kesusastraan. Di catatan-catatan yang masih bisa kita baca sampai hari ini, Ki Padmo Susastro lebih kuat dan berpengaruh dalam kebahasaan. Tapi di sela-sela itu dia mengubah sastra. Karena sadar bahwa bahasa Jawa itu akan bertumbuh, bergerak dan mengalami perubahan-perubahan dalam penggunaan untuk gubahan-gubahan sastra. Jadi penunjukan Ki Padmo Susastro sebagai pengelola di Museum Radio Pustaka itu adalah oleh Patih Dalem Sosrodiningrat yang keempat. Dan perlu diketahui bahwasanya Radio Pustaka kan kalau dalam Nawawindu itu disebutkan berdiri 28 Oktober 1890. Nah ini pada 1899 ini beliau Ki Padmo Susastro ditunjuk oleh Patih Sosrodiningrat yang keempat. Penunjukan itu tentunya tidak begitu saja karena beliau juga pernah menjadi guru bahasa Jawa, ya tentang bagaimana pengucapan bahasa Jawa yang benar. Beliau pernah ke Batavia pada waktu itu ya. Beliau juga digandeng untuk ke negeri Belanda juga. Nah, di sana tapi tidak lama di sana. Beliau karena ya mungkin cuacanya yang kurang menguntungkan bagi beliau sehingga kembali lagi ke Jawa. Nah, dengan kembalinya itu Patih Sosrodiningrat yang keempat ini menunjuk beliau untuk menangani koleksi Radio Pustaka. Dengan menarik dalam sebuah zaman, kalau sekarang kan dengan dunia YouTuber, munculnya dunia orang-orang YouTube yang bergelut di YouTube, muncul YouTuber. Nah, Padmo Susastro itu juga sama sebenarnya. Ada teknologi yang hadir di Hindia Belanda dimanfaatkan. Nah, Padmo Susastro mempunyai kemampuan menulis bacaan yang lahap. Dari jari-jarinya itu keluar tulisan yang cukup banyak, kritis. Itu memanfaatkan teknologi, yaitu percetakan. Nah, mesin cetak ini menghadirkan koran yang banyak, bisa mencetak buku-buku yang sangat banyak. Gitu. Nah, Padmo Susastro masuk ke situ, ke dunia industri ini. Jadi Tan Kun Sui kelahiran di Wonogiri dan berkarya selama di Solo, lalu menikah dengan orang Surabaya dan tinggal di Kediri akhirnya. Beliaunya memulai percetakan di Kediri, ya sampai hari ini kita ke paten obor, jadi perkiraan sekitar tahun 1900
10-an buku-buku peninggalannya, sebagian yang masih sisa ditinggal di Kediri di rumah ini. Jadi masih ribuan buku ada di sini dan kondisinya seadanya. Kami tinggal di Jalan Doho, di Toko Surabaya, dan Toko Surabaya ini sudah 4 generasi. Jadi awalnya pernah sebagai toko buku zaman Tan Gun Sui, itu ada book handle Tan Gun Sui, jadi seperti katakanlah kalau sekarang ya toko buku lah, dan menjual buku-buku, kebetulan terbitan sendiri, terbitan Tan Gun Sui sendiri. Ini sebuah penerbitan yang dilakukan oleh swasta atau bahkan oleh perorangan gitu ya, dan adanya itu di daerah ya, di daerah yang sebelum 1920 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan keberadaan penerbitan Kun Sui pada waktu itu. Penerbitan Kun Sui ini menerbitkan mayoritas bahasa Jawa, sebagian bahasa Melayu, dan juga ada sebagian kecil yang bahasa Belanda. Nah, pengarang-pengarang yang sering bertamu ke Kediri oleh Tan Gun Sui disediakan tempat untuk katakanlah bermalam, bahkan kadang berbulan-bulan nulis di Kediri. Yang paling tua Ki Padmo Susastro. Kedekatan Tan Gun Sui saya rasa mempunyai hubungan yang spesifik, karena saya lihat dari buku-buku beliau yang diterbitkan selama ada di Ki Padmo itu, Ki Padmo hampir sebagian besar diterbitkan di Tan Gun Sui. Baik itu pernah diterbitkan di tempat lain, dan juga beberapa buku itu asli diterbitkan, minta diterbitkan di Tan Gun Sui. Dan sepeninggal Ki Padmo tahun 1926 pun sampai 1935 segala macam buku-buku Ki Padmo itu bestseller, cetak ulang beberapa kali. Dan ini bukunya ada hampir letek hampir letek, memang jadi letek ya satu buku ini, tahun 1935, jadi jauh setelah Ki Padmo meninggal. Tapi Tan Gun Sui melihatnya nggak di atas nama terakhir Ki Padmo Susastro, pakai masih nama Raden Mas Suwandi. Jadi waktu Ki Padmo masih timur ini berarti buku ini. Tapi dikeluarkan ini cetakan kedua. Jadi kira-kira ya kalau cetakan pertama ya 1-2 tahun sebelum ini, kemungkinan itu. Ini yang saya agak heran. Jadi hanya 2 orang yang 3 orang, jadi pengarang yang produktif di sini, dan isinya nggak hanya ngarang, kadang-kadang juga buku-buku lama ditulis kembali, diterjemahkan lagi. Kalau Ki Padmo kebanyakan kepunyaan Ki Padmo. Terus ada 1 buku lagi yang mengenai bukunya Ki Ronggowarsito, belum selesai, diteruskan oleh Ki Padmo. Banyak yang bilang bahwa Ronggowarsito itu, beliau salah satunya memang sangat dikenal di sastra Jawa. Saya juga dengar dari anak sastra Jawa ya, bahwa pelopor dalam sastra Jawa ketika dia menerjemahkan karya Ronggowarsito yang dalam bentuk puisi dan tembang itu yang susah dan hanya bisa dimengerti oleh kalangan keraton, dibuat menjadi dalam bentuk prosa sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat banyak, sehingga akhirnya ilmu-ilmu itu pun tersebarlah menjadi kepada masyarakat banyak. Itu yang dan dia melakukan itu memang benar-benar karena dia melakukan itu untuk kebahagiaan dia lah. Jadi dia tidak memikirkan materi kayak itulah. Jadi memang seperti itulah orangnya ya. Jadi dia lakukan itu sampai akhirnya ya tadi dia melihat bahwa hidup ini ya memang karena anugerah. Jadi bukan tidak ada penciptaan gitu, dia hanya memang itu ya semuanya kembali kepada Gusti Allah.
yang bangun di Puro itu sebenarnya kami ada tanah di Sriwedari itu. Jadi Sriwedari kan sebenarnya termasuk Pakubono itu kan, tanahnya kalau nggak salah itu Pakubono. Kemudian kalau di Ronggowarsita malah Mangkunegaran kan, daerahnya Mangkunegaran sebenarnya seperti itu. Jadi waktu itu ya kan lebih ke Pakubono ya, keratonnya itu intinya kan, ngabdinya ke sana. Terus ternyata tanah Sriwedari itu diminta lah, zaman dulu kan istilahnya orang manut kan, diminta Sriwedari itu untuk kemudian ditukar dengan yang sekarang ada di timuran itulah, ceritanya seperti itu. Jadi ditimpa dan akhirnya juga mereka tinggal di sana gitu loh. Mereka tinggal di sana, kemudian mereka membangun itu. Saya mengerti atau mengenal dalam Padmosusastro dan otomatis tentang Ki Padmosusastro baru di tahun 2001 bersamaan dengan membantu Pak Sardono Wikusumo atau Mas Don mengelola tempat ini. Jadi tahun 2001 dalam Ki Padmosusastro ini sudah dipakai atau dihidupkan untuk ruang berkesenian. Waktu itu untuk latihan berteater, kemudian menari, dipakai workshop teman-teman program pasca sarjana dari ISI Solo, dan menjadi tempat pemanggungan, menjadi tempat pentas dan diskusi dan sebagainya. Sampai di tahun 2005, setelah itu dalam ini kemudian tidak ada aktivitas lagi. Setelahnya saya di awal tahun 2019 mencoba menghubungi pihak dari TRA, ada Mas Coki, ada Mbak Saras, ada Mas Arya, ada Mbak Nina, dan lain-lain sebagainya yang mayoritas berada di Jakarta untuk punya niatan kembali untuk menghidupkan dalam ini agar khalayak begitu atau publik bisa mengenal bahwa dalam ini atau rumah ini adalah satu situs kapujanggan yang dimiliki Kota Solo dan tidak ada duanya. Itu satu niatan saya pribadi, mengapa saya memberikan satu komitmen untuk nguri-uri untuk kembali menghidupkan dalam ini menjadi satu tempat berkesenian, diskusi, menjadi pusat kajian sastra nantinya, dan yang pasti orang menjadi banyak tahu tentang situs Kapujangan ini, tentu dengan mengenal siapa itu Ki Padmosusastro. Jadi kita cuman sebagai cucunya kalau pas libur ke sana ya mendengarkan cerita itu ya senang sekali aja gitu. Senang banget dengarnya itu kan. Jadi terutama juga mengenai kesederhanaan beliau dan apa yang juga lucu juga, katanya Padmosusastro itu lucu banget, dan itu turun ke bapak saya. Jadi ingat cerita waktu di Ronggowarsita itu waktu ayah saya itu juga jahilnya sama turun dari Padmosusastro. Jadi pada saat di Ronggowarsita 153 itu ada perempuan gitu lagi naik sepeda gitu kan. Saya tiba-tiba dari dalam regol itu dia bilang pss, gitu. Wes sampai orangnya berhenti dia lihat ban sepedanya kempes apa enggak. Dia lihat kok nggak apa-apa, begitu jalan lagi pss, gitu lagi kempes lagi. Nah itulah. Jadi emang ya itulah Padmosusastro. Jadi apa yang dilakukan oleh saya itu sebenarnya menggambarkan sedikit daripada jahilnya Padmosusastro. Makanya nggak aneh kalau dia bisa bikin cerita yang kancil yang cerdik gitu, bayangin kancil yang pemalu, yang nggak berani ketemu manusia tiba-tiba menjadi sosok begitu hebat. Ya itulah fantasi beliau yang sedemikian rupa gitu. Bahwa di Solo pernah ada tokoh besar
yang ia menghidupi kebahasaan dan kesusastraan. Ia pernah memiliki jabatan penting di Museum Radia Pustaka. Dia pernah bersekutu dengan para sarjana kolonial, menekuni linguistik dan menghasilkan buku-buku tentang bahasa Jawa. Ia pun turut di dalam proses perubahan kesusastraan yang memunculkan kecenderungan untuk menulis prosa ketimbang puisi di awal abad 10. Dan beliau yang memberikan rasa atau memberikan satu pemahaman, memberikan satu pendidikan betapa pentingnya sebuah ruang merdeka yang mardiko ya. Ini saya kira dalam rentang panjang kisah ini Padmasastra bukan hanya sekedar intelektual atau sekedar corong pengetahuan Jawa, tapi juga memahamkan dirinya sebagai intelektual Jawa yang bermartabat gitu. Ini yang paling sulit adalah intelektual Jawa yang bermartabat. Artinya apa? Dia selalu dikenal, karyanya abadi sepanjang zaman, tapi juga tidak berusaha takluk pada kekuasaan gitu. Kalau sekarang kan banyak intelektual yang akhirnya menjadi buser. Itu kritik sosialnya di situ. Yang mengabdi pada penguasa untuk ekonomi. Nah, di sini Padmasastra memberikan Koco Benggolo, perjalanannya hidupnya ini dia tidak pendendam, dia tidak kritik tanpa alasan. Kalau sekarang dader gitu aja, tapi Padmasastra mempunyai bekal yang cukup kaya untuk melakukan kritik, dan itu berani. Dan yang paling utama adalah dia tetap merdeka secara pemikiran gitu.